Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas mengenai celahnya takabur dan bangga akan diri sendiri. Di dalam buku Ihya Ulumuddin, yaitu buku bimbingan mencapai tingkat mukmin, dijelaskan mengenai takabur. Takabur artinya sombong, congkak, atau merasa diri sendiri lebih tinggi dari orang lain, baik kedudukan, keturunan, kebagusan bentuk, dan yang lain sebagainya. Mengenai hal ini ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang celahnya takabur dan bangga akan diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf 146, "Aku akan memalingkan dari keterangan-keteranganku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi di luar kebenaran." Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Mukmin ayat 35, "Begitulah Allah mencap atau menutup setiap hari orang yang sombong dan berbuat semena-mena atau sewenang-wenang." Dalam surat An-Nahl ayat 23 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kesombongan." Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, mereka itu akan masuk neraka jahanam dengan menderita kehinaan." Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang kikir dan berbuat sewenang-wenang karena kesombongannya." Bagaimana keutamaan tawadu atau yakni merendahkan diri? Ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai ketawaduan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memberikan pengampunan pada orang lain melainkan kemuliaan, dan tidak seseorang pun yang bertawadu karena Allah melainkan pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah." Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bertawadu karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Barang siapa yang bersikap sedang, tidak boros, dan tidak pula kikir, maka Allah akan menjadikannya kaya. Barang siapa yang mengobral hartanya, maka akan dijadikan miskin oleh Allah. Dan barang siapa memperbanyak ingatan kepada Allah, maka dicintai oleh Allah." Diriwayatkan oleh Bazar, Tabrani. Takabur terbagi menjadi dua, yaitu takabur yang dalam batin dan takabur yang tampak lahir. Yang batin ialah yang merupakan pekerjaan dalam hati, sedangkan yang lahir ialah yang merupakan kelakuan-kelakuan yang keluar dari anggota badan kita. Diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak dapat masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat debu dari sifat ketakaburan." Kemudian diriwayatkan oleh Muslim Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Takabur itu ialah menolak kebenaran dan menghinakan makhluknya." Dalam surat Al-Baqarah ayat 206, Allah SWT menjelaskan, apabila dikatakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah," lalu ia dipengaruhi oleh kesombongannya sehingga membawa ke perbuatan dosa, maka cukuplah untuk balasan orang ini ialah neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam Fatir ayat 28, "Hanya saja yang dapat merasakan takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya ialah para alim ulama." Kesombongan itu bisa disebabkan karena merasa memiliki ilmu yang banyak, merasa kaya, merasa cantik, merasa yang lainnya yang bisa membuat dirinya bangga
sehingga lupa akan Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu sebagai orang yang buruk jikalau ia menghinakan saudaranya yang muslim. Berarti salah satu bentuk dari ketakaburan itu kebiasaan manusia menghina orang lain. Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 17-22, celakalah kiranya manusia itu, alangkah ingkarnya kepada Tuhan. Dari benda apakah ia diciptakan? Dari setetes air mani. Tuhan menciptakannya dan menentukan kadar yang sesuai baginya. Kemudian Tuhan memudahkan padanya untuk menempuh jalannya. Selanjutnya dia mematikannya, lalu meletakkannya dalam kubur. Seterusnya, apabila Tuhan menghendaki, lalu dibangkitkan lagi olehnya. Sebagai manusia, kita hidup harus berhati-hati, dan Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi 49. Allah berfirman, aduhai, alangkah besarnya kemalangan kami. Catatan apakah ini? Tidak ada yang ditinggalkan segala macam perkara, yang kecil atau yang besar, melainkan dihitung juga seluruhnya itu. Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus selalu berhati-hati untuk tidak bersifat takabur, dan kita harus ingat bahwasanya di kanan kiri kita selalu ada yang mengawas, yaitu malaikat khusus yang Allah berikan tugas untuk mengawasin diri kita, yaitu Raqib dan Atid. Dan juga terdapat dalam surah Ar-Ra'd bahwasanya Allah jelaskan manusia itu selalu ada yang mengawasi. Apa yang mau kita sombongkan sebagai manusia? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Allah menjelaskan bahwasanya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 8 dengan 9, Allah memuliakan penciptaan manusia itu dari tanah liat, kemudian membuat keturunannya dari saripati air mani yang hina. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam diri kita, karena semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan dalam surat Anbiya ayat 28, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Anbiya ayat 20, mereka itu memaha sucikan Allah di waktu malam dan siang, dan tidak ada henti-hentinya. Kita untuk mencoba menterapi diri kita supaya lebih tawadu, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Allah di atas, yaitu mereka itu berkarakterkan orang-orang yang selalu mengingat Allah dan takut akan Allah, dan selalu meramaikan malamnya bersama Allah dan selalu berzikir. Itulah mereka orang-orang yang bertawadu. Dan orang-orang yang bertawadu itu yaitu orang-orang yang akan menyelamatkan dirinya nanti di yaumil akhir. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat.